Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu bersama saya Kul Anasrullah, Mbak Lydia Rahmawati SEMM selaku Kabid Pemasaran Dispar Provinsi Bengkulu dan Bapak Fajar Afriansah selaku GM Splash Hotel. Dengan tema kita yang masih sama yaitu potensi pariwisata di Provinsi Bengkulu. Baik lagi mungkin kita akan diskusi tentang pariwisata. Artinya kalau pariwisata erat kaitannya dengan mungkin entah itu event, entah itu acara ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan para wisatawan atau mungkin turis mancanegara juga. Nah, kalau dari kacamata pemerintah gitu, kita mewakili gitu kan kayak gitu. Di Bengkulu sendiri untuk mungkin entah itu sport tourismnya, kan kalau Bandung itu ada Bandung Marathon, ada Borobudur Marathon mungkin. Nah, kalau dari Bengkulu sendiri seperti apa nih Bu event-event atau next mungkin bisa dibocorkan kalau misalnya ada gitu kan yang kolaborasi untuk memajukan wisata di Provinsi Bengkulu sendiri. Jadi sejak tahun 2018 sebenarnya untuk sektor kepariwisataan sendiri itu sudah mengeluarkan kalender of event namanya. Setiap tahun kita launching di mana kita juga menjaring seluruh event ya yang ada di kabupaten kota untuk kita masukkan dan kita seleksi menjadi event skala provinsi. Nah, untuk provinsi sendiri kita juga sejak tahun 2018 itu sudah masuk ke kalau dulu namanya kalau sekarang Karisma Event Nusantara namanya ya. Jadi event itu juga menjadi event nasional yang menjadi bagian dari 101 kalender event nasional gitu. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dari event inilah penyumbang 80% kunjungan wisatawan terbesar. Nah, untuk data nasional sendiri 2023 ini 8,4 juta kunjungan wisatawan, itu 80%-nya dari penyelenggaraan event gitu ya. Dan alhamdulillah memang di 2023 dari kepariwisataan ini kita sudah berhasil membuka 2,4 juta lapangan pekerjaan dan targetnya meningkat nih di tahun 2024 menjadi 4 juta lapangan pekerjaan. Nah, kalau Provinsi Bengkulu sendiri untuk jenis-jenis eventnya tuh sudah banyak sekali ya. Ada event yang memang dominannya itu masih di event yang mengusung tema budaya. Nah, untuk penyelenggaraan eventnya sendiri untuk yang Karisma Event Nusantara di Provinsi Bengkulu ini sudah ada 2, Anas. Yang pertama itu Festival Tabut, kemudian yang kedua itu ada Festival Gurita. Nah, juga ada festival yang juga diusung dan diberi disupport melalui dana dekonsentrasi kementerian, itu ada Festival Aimana dan Festival Danau Nibung di Muko-Muko. Nah, untuk yang disupport oleh provinsi sendiri itu sebenarnya yang sudah terselenggara yaitu ada 4 event di desa wisata. Ada desa wisata di Kepahyang, kemudian ada di Bengkulu Utara, kemudian ada di Rejang Lebong gitu. Ya. Artinya memang dan akan berlanjut di 2024. Ada ya gitu ya, mungkin masyarakat masih pada belum tahu gitu ya. Ya boleh nanti kita share kalender eventnya supaya sama-sama kita bantu untuk menyebarluaskan informasi. Benar-benar. Artinya kolaborasi juga mungkin dari media, mungkin TVRI juga kepada Dinas Pariwisata juga untuk bisa menampilkan apa nih event-event terdekat mungkin ya gitu kan. Ya betul. Gitu. Karena memang kita kemarin terkendala masih ada bumbu-bumbu COVID-19 ya. Oh iya, benar sekali. Di 2024 ini kita sudah rancang nanti bakal ada rapat koordinasi bersama mitra kita juga nanti dengan rekan-rekan media ketika kita melaksanakan launching calendar of event. Artinya juga kita siap mendukung penuh nih gitu kan sebagai media pemersatu juga karena gitu kan. Sektor pariwisata itu tidak bisa sendiri. Iya benar. Bekerja bersama-sama. Aspeknya banyak gitu ya gitu kan. Memang stakeholder bukan hanya stakeholder, masyarakatnya mungkin semuanya juga gitu kan. Pihak-pihak swasta juga yang mendukung. Mungkin ke Pak Fajar Afriansah nih gitu kan. Kalau ditanya dari sudut pandang Pak Fajar sendiri gitu ya, yang menjadi tantangan sendiri di Provinsi Bengkulu, khususnya mungkin di Kota Bengkulu yang notabene baru 9-10 bulan mungkin di Bengkulu juga gitu kan, dari kacamata seorang mungkin bukan putra asli daerah Bengkulu yang menjadi tantangan sendiri untuk sektor wisata itu apa tuh?
sektor wisata, kalau program situ sudah ada, spot-spotnya juga sudah ada, tinggal explore aja kan, lalu meningkatkan. Lembaga pendidikan untuk itu juga ya. hospitality. Hospitality. Ya, memang di beberapa tempat, tapi itu kan arahnya ke dinas ya, dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Memang ada SMK-SMK yang fokus untuk tourism, ada yang fokus untuk jasa boga. Akan tetapi tidak terlepas dari cuma sampai dengan SMK, tapi lebih luas lagi. Mungkin ada suatu akademi ataupun lembaga pendidikan keterampilan perhotelan sampai dengan ke program strata 4 atau S1-nya. Iya. Seperti itu. Dan masih minim mungkinnya untuk dan kayaknya belum ada tuh S1 jurusan pariwisata di Bengkulu sendiri, Bu ya. Belum, ya. Pasti Karena kalau- kendalanya kemarin itu sudah ada yang meminta kepada kita itu dari universitas terbuka, Iya. buka jurusan kepariwisataan. Tapi kendalanya adalah belum banyak yang sarjana pariwisata itu S2 dan S3. Oh iya, kalau saya di Bandung itu dekat sekali sama ini Poltek ya. NHI. Oh, SMD. iya. Gitu kan, itu kan para itu semua kan ada memang basically memang ada yang perhotelan, ada yang pariwisata gitu kan. Itu artinya juga SDM juga ya, Iya. Pak ya gitu ya. Artinya kan mempersiapkan SDM untuk kedepannya untuk bisa sadar akan potensi pariwisata. Tapi ini bukan berarti ini cuman agar lebih baik Iya, agar lebih baik. ketika memiliki lembaga pendidikan pariwisata domestik ataupun lokal. Iya, iya. Ketimbang mereka harus berguru ke tempat lain dan kembali ke tanah kelahiran mereka. Benar. Jangan sampai nanti sudah jadinya malah dipinang tempat lain gitu. Sekolahnya ke Bandung, tapi malah kerjanya di Bandung, nggak balik lagi gitu kan. Benar. Mungkin juga harapannya juga untuk bisa mengembangkan daerah sendiri dulu gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau ditanya tentang SDM atau angka SDM yang ada di mungkin di tempat Bapak sendiri itu untuk SDM-nya sendiri itu untuk warga lokal pribumi sendiri atau ada pendatang juga? Kebetulan Atau cross aja? lokal. Oh, lokal, semua lokal. Lokal. Berarti memberdayakan masyarakat juga ya yang mau bekerja dan melek mungkin di sektor Ya, pariwisata. saya sih cuma nambahin aja dan mereka sudah mempunyai keterampilan dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, kalau ditanya ibunya, kalau untuk fasilitas atau infrastruktur yang menjadi kendala atau menjadi tantangan sendiri juga, seperti apa nih? Ya, kalau permasalahan terbesar kita untuk sektor pariwisata di kabupaten kota saat ini ya memang infrastruktur ya, karena akses ya, terutama akses untuk menuju desa wisata nih, kalau kita yang sekarang memang lagi hits memang desa wisata, itu memang rata-rata belum sesuai dengan spek yang memang seharusnya gitu. Dan ini PR besar. Kenapa kita sebut PR besar? Karena untuk jangkauan kita di provinsi ini kan ada batasan kewenangan, di mana jalan yang memang cakupannya desa itu kewenangan kabupaten kota. Makanya kita mencoba untuk berkolaborasi dan bersinergi itu dengan pihak-pihak di kabupaten kota. Kita coba pendekatannya dengan bagian yang menangani perencanaan gitu. Ketika evaluasi APBD kita coba penekanan mana sih gitu kan yang mereka sumbangkan untuk sektor pariwisata itu seperti apa. Nah, termasuk dalam penyelenggaraan event misalnya. Untuk tahun 2024 ini kita sudah diuji coba di 2 tahun sebelumnya, ternyata tidak mendapatkan perhatian yang serius gitu dari kabupaten kota. Makanya di tahun 2024 ini kita gandeng lagi Bapeda kabupaten kota dan Bapeda provinsi. Ketika Bapeda kabupaten kota evaluasi APBD mereka, kita sudah harus tanya mana nih plot untuk event di desa wisatanya. Dan yang saya ingat juga itu Festival Gurita itu salah satu tempat surfing terbaik ya. Iya, kan? betul, Kita internasional punya sendiri itu, kan, benar. gitu kan. Bahkan Iya. di Provinsi Bengkulu sendiri dan saya juga Iya. baru tahu itu. Ya, eventnya sudah internasional itu. Event sudah Iya. internasional kan kayak Betul, gitu untuk betul. surfing gitu kan. Berarti kita ini tidak kalah artinya apa ya maksudnya bisa dikatakan toh kalau Bali punya ikonik banyak, kita Benar. juga banyak sebenarnya. Iya. Gitu. Dan Bengkulu ini sebenarnya kaya sekali. Kita punya semuanya. Kita punya laut, kita punya danau, punya sungai, punya wisata sejarah gitu, wisata buatan juga kita nggak kalah gitu. Hanya saja memang PR besar dalam sektor kepariwisata itu kita masih berdiri di mindset masing-masing. Oke, baik. Tapi ditahan dulu. Kita akan diskusi nanti di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.